Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Hari ini kita akan belajar mengenai topik perhitungan titik impas atau break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, untuk selengkapnya silakan simak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang definisi atau pengertian BEP itu sendiri. Ya, kalau kita lihat, BEP ini adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh suatu laba atau keuntungan dan tidak juga mengalami suatu kerugian. Ya, dengan kata lain, total biaya ya sama dengan total penjualan, sehingga perusahaan tersebut tidak mengalami keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Nah, hal ini dapat terjadi karena apa? Karena suatu perusahaan di dalam operasinya dia menggunakan biaya tetap dan biaya variabel, ya. Serta volume penjualannya itu nantinya hanya mencukupi untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apa itu biaya tetap dan biaya variabel? Nanti kita akan bahas setelah slide ini. Selanjutnya, perusahaan dapat dikatakan menderita kerugian ya apabila penjualannya hanya cukup menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap. Kemudian, perusahaan memperoleh keuntungan apabila penjualannya melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Nah, kembali lagi ke definisi akhir daripada BEP. Jadi, break-even point ini dapat diartikan sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan, atau bisa kita katakan titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Akibatnya, suatu perusahaan ini tidak akan mengalami keuntungan atau tidak memperoleh laba maupun tidak mengalami kerugian. Dan dalam istilah akuntansi, BEP ini sering disebut dengan titik impas. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai manfaat dari BEP. Sudahkah kalian membaca buku dan mengetahui apa saja manfaat dari BEP itu bagi suatu perusahaan? Nah, yang pertama, manfaat BEP itu sendiri adalah sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Dengan adanya analisis BEP, ini akan membantu bagaimana perusahaan bisa mengefisiensikan produksinya untuk mencapai laba yang optimal. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Selanjutnya, mengevaluasi laba atau keuntungan dari perusahaan secara keseluruhan. Keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui manfaat dari BEP itu sendiri, selanjutnya kita akan bahas mengenai komponen perhitungan titik impas atau break-even point. Jadi ada 4 komponen pembentuk BEP ya. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Ya, komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Ya, artinya biaya tetap ini adalah biaya yang nilainya tidak berubah meski ada perubahan operasional bisnis. Nah, perubahan yang dimaksud adalah ada atau tidaknya aktivitas operasional perusahaan untuk memproduksi barang pada periode tertentu. Misalnya, yang termasuk ke dalam biaya tetap adalah biaya tenaga kerja, biaya sewa,
atau biaya penyusutan mesin atau peralatan lainnya. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost, ya. Berbeda halnya dengan biaya tetap. Biaya variabel ini merupakan biaya per unit, ya, yang sifatnya dinamis atau berubah-ubah tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost-nya juga akan meningkat. Atau sederhananya, biaya variabel nilainya berubah-ubah sesuai dengan kapasitas produksi. Biaya variabel bisa saja meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan. Nah, contohnya di sini adalah biaya bahan baku, biaya listrik, biaya transportasi, atau biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan kapasitas produksi. Nah, yang ketiga adalah selling price atau harga jual. Nah, komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Atau bisa diartikan kembali, besaran harga setelah menentukan seluruh biaya produksi ditambah dengan nilai keuntungan atau margin. Harga jual biasanya dihitung per unit setelah produksi. Dan yang keempat, ada pendapatan. Pendapatan atau penghasilan merupakan perhitungan hasil yang didapat dari penjualan. Ya. Jumlah pendapatan didapat dari harga jual yang dikalikan dengan jumlah produk yang terjual. Nilai pendapatan ini berfungsi untuk memproyeksikan pendapatan pada periode selanjutnya dengan nilai keuntungan atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk menganalisis BEP ini terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah dasar unit. Ya, rumus ini digunakan untuk mengetahui berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan atau diproduksi untuk mencapai titik impas atau BEP. Adapun rumusnya yaitu BEP sama dengan fixed cost atau biaya tetap, ya, per harga jual per unit produk dikurangi dengan biaya variabel setiap unit produk, ya. Kemudian untuk rumus kedua, ya, ini untuk mengetahui berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mencapai titik impas atau BEP. Nah, untuk rumusnya hampir sama, yaitu biaya tetap dibagi, ya, 1 dikurangi variable cost, ya, atau biaya variabel per harga jual per unit. Seperti itu untuk perhitungan dasar unit dan dasar penjualan. Kalau dasar unit berarti berapa unit barang yang dihasilkan supaya mencapai titik impas. Sedangkan kalau dasar penjualan, berapa rupiah yang harus didapatkan atau diterima untuk mendapatkan titik impas atau BEP. Nah, selanjutnya adalah menghitung biaya pokok produksi. Ya, kita bahas selain menggunakan yang namanya persamaan, kita juga dalam BEP itu menggunakan metode grafik. Nah, kurva BEP itu merupakan keterkaitan antara jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual. Ya, ini kita lihat grafiknya atau kurvanya. Nah, pada BEP terjadi jika pendapatan dari penjualan berada pada titik keseimbangan dengan total biaya atau pendapatan dari penjualan sama dengan total biaya. Nah, biaya tetap ini tidak akan berubah, ya, ingat itu, meskipun jumlah volume yang dihasilkan berubah. Nah, kita bahas dulu keterangannya. Di sini ada TR adalah total penerimaan atau pendapatan, kemudian ada quantity yaitu jumlah produksi, kemudian fixed cost biaya tetap, FC ini biaya variabel, T
TC adalah total biaya. BEP yaitu singkatan break even point atau titik impasnya. Nah, kita lihat grafik atau kurva di gambar ini ya. Jadi sumbu X ya yang horizontal ini menunjukkan jumlah unit terjual ya, sedangkan Y itu menandakan atau melambangkan yang namanya biaya. Ya. Kalau sisi di sebelah kiri ya, ini menandakan terjadinya kerugian. Kalau sisi sebelah kanan itu menunjukkan sisi keuntungan. Nah, kapan terjadinya BEP? Apabila jumlahnya dalam keadaan atau berada dalam titik keseimbangan. Di sini BEP-nya seperti itu. Nah, kembali lagi dalam proses penghitung biaya pokok produksi sama seperti halnya yang telah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya ya, tentang dasar unit dan dasar penjualan dalam bentuk rupiah. Nah, kali ini juga sama. Yang pertama adalah BEP penjualan dalam unit ya. Jadi BEP ini ya menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Nah, rumusnya sama ya. Biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi variable cost. Seperti itu. Nah, ini keterangannya bisa kalian lihat dan simak. Nah, kemudian yang kedua adalah BEP dalam rupiah ya, menggambarkan total penerimaan produk dengan kuantitas produk pada saat BEP itu bagaimana ya. Jadi untuk rumusnya juga hampir sama ya. Di sini biaya tetap dibagi 1 dikurangi ya variable cost per penerimaan atau total penerimaan seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal supaya lebih mudah memahami. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama diketahui datanya seperti ini ya, dengan biaya tetap keseluruhannya adalah 5 juta. Kemudian pertanyaan yang pertama menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Berarti ini bisa menggunakan rumus yang BEP ya, dalam rupiah berarti fixed cost per 1 min ingat variable cost per TR. Kita utamakan yang dalam kurung di dalam ini dulu ya, yang ini ya. Kemudian kita inputkan datanya anak-anak. BEP sama dengan variable cost ini adalah biaya tetap, itu ada 5 juta. Kita tulis ya, per agak panjang 1 ya min. Nah, variable cost-nya itu ada variabel karena dia berbicara secara keseluruhan, berarti ini kalian tambahkan dulu, ditambahkan 7.500 tambah 3 juta itu berapa? Ditambah ya di sini. Ibu tuliskan saja di sini. 7.500 ya, ditambah 3 juta. Nah, kemudian per, karena ini PR-nya itu adalah total penjualan di sini, berarti yang ini juga ditambah ya. Jadi itu tambahannya adalah 15.00 tambah 7.500. Nah, udah sampai sini, buatkan garis dulu sebagai pembatas ya. Jadi di sini bisa kita hitung BEP-nya sama dengan 5 juta ya, per
ya. 1 min 7.500 tambah 3 juta itu adalah 10.500.000 ditambah di bawahnya itu 15 juta tambah 7.500 yaitu 22.500.000. Nah, ini tinggal dibagi. Kita utamakan yang ini dulu, yang dalam kurung ini ya. Berarti ini nolnya kita sederhanakan, tinggal bagi 10.500 dibagi 22.500. Silahkan dicari dulu. Nah, jadi di sini kita tulis BEP sama dengan 5 juta per 1 min, ini hasil baginya adalah 0,47 ya. Ini berarti sama dengan 5 juta per 1 kurang 0,47, 0,3, 0,3, maka BEP sama dengan, maka BEP dalam rupiah sama dengan, berarti kita bagi dulu 5 juta dibagi 0,53, berarti ada 6 juta 433,26. Ini adalah hasil BEP dalam rupiahnya. Silakan ikuti prosedurnya pakai rumus yang mana. Kemudian karena ditanyanya keseluruhan, berarti kalian jumlahkan dulu untuk keseluruhan dia variabel, kemudian untuk keseluruhan daripada harga jualnya, kemudian nanti tinggal kalian bagi dan tarik hasil akhirnya seperti itu. Untuk pertanyaan pertama sudah Ibu jawab. Nah, untuk soal kedua, datanya masih sama, pakai data soal nomor 1 ya. Menentukan BEP produk dalam unit. Berarti kita pakai rumus BEP dalam unit. Sehingga rumusnya BEP unit. Rumusnya adalah FC ya, fixed cost per, ingat rumusnya itu adalah si total penjualan atau penerimaan kurangin variabel cost ya. Berarti ini adalah BEP unit A, yaitu di sini adalah 5 juta ya, ini kan sama ya, 5 juta. Nah, karena dia berbicaranya adalah tentang unit, berarti kita pakai per unitnya di sini, bukan keseluruhan ya. Ini harga unitnya untuk produk A itu ada 1000, kurangin variabelnya untuk produk A itu ada 500. Nah, ini bisa kalian lihat, yang ini lihat ya, yang ini sama yang ini ya. Tinggal kita sederhanakan saja, 5 juta dikurangi 500 ya. Nah, ini coret 2, ini coret 2, ini 1, berarti sama dengan 10.000 ya. Ini untuk BEP unit A ya, unit A yang itu 10.000 ya. Nah, contoh yang ketiga ini sama seperti contoh kedua. Nah, kalau misalnya ketiga kan ini adalah yang tanya adalah produk B dalam unit, berarti semuanya sama, BEP unit B
Ingat tadi rumusnya, fixed cost per 1 ya, P, yaitu 3 unit B dikurangin variabel cost-nya B. Berarti ini kan biaya tetapnya ini ada 5 juta, tetap pakai itu. Per di B ini harganya 750 dikurangin 300. Kemudian kita sederhanakan lagi ya. Kita 450. Kita coret dulu ya. Ini 1, ini 9, berarti kita tinggal bagi. Itu berarti 10. Oke, itu 100.000 ya. 100.000 bagi 9 sama dengan jawabannya adalah 11.111 unit. Jadi ada sekitar 11.111 unit yang harus diproduksi untuk mencapai BEP-nya. Seperti itu.